Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Karim, NIM 9214-271, Prodi S1 Akuntansi, semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan soal tugas dari mata kuliah perencanaan pajak yang materinya yaitu tentang revaluasi aktiva tetap. Soalnya yaitu Armelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Mesin tersebut termasuk dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020, berdasarkan nilai dari perusahaan, jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar dan sampai tahun 2007 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan dalam laba tahun berjalan diprediksi 200 juta. Jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin diketahui dari soal di atas, 400 juta. Yang kedua, akumulasi penyusutan dihitung dari 400 juta dikali 12,5% tarif garis lurus kelompok 2 sama dengan 50 juta per tahun. Karena sudah berjalan 3 tahun, maka akumulasi penyusutan adalah 50 juta dikali 3 tahun sama dengan yaitu 150 juta. Jadi akumulasi penyusutan yaitu 150 juta. Selanjutnya, nilai buku mesin dihitung dari harga perolehan kurang nilai buku mesin atau 400 juta dikurangi 150 juta sama dengan 250 juta. Jadi nilai buku mesin adalah 250 juta. Selanjutnya itu nilai revaluasi diperoleh dari soal di atas, 600 juta. Kemudian selisih lebih revaluasi dihitung dari nilai revaluasi dikurangi nilai buku mesin atau 600 juta dikurangi 250 juta sama dengan 350 juta. Jadi selisih lebih revaluasi yaitu 350 juta. Selanjutnya, jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan laba. Yang pertama itu aktiva tetap. Di sini pertama mesin. Kemudian nilai buku berasal dari nilai buku pada perhitungan sebelumnya. Nilai buku mesin 250 juta. Selanjutnya itu nilai revaluasi mesin berasal dari soal di atas tersebut, yaitu 600 juta.
Kemudian selisih revaluasi mesin, yaitu nilai revaluasi dikurangi nilai buku, atau 600 juta dikurangi 250 juta sama dengan yaitu 350 juta. Jadi selisih revaluasi mesin yaitu 350 juta. Kemudian PPh final 10%. PPh final 10% didapatkan dari selisih revaluasi dikali 10% atau 350 juta dikali 10% sama dengan 35 juta. Jadi PPh final 10% adalah 35 juta. Selanjutnya revaluasi dan tidak revaluasi. Yang pertama laba. Laba berasal dari soal, yaitu revaluasi 200 juta dan tidak revaluasi 200 juta. Kemudian penyusutan mesin didapatkan dari perolehan atau harga revaluasi dikali dengan tarif. Untuk revaluasi didapat dari 600 juta dikali dengan 12,5% sama dengan itu 75 juta. Jadi nilai penyusutan mesin revaluasi yaitu 75 juta. Sedangkan untuk tidak revaluasi didapatkan dari 400 juta dikali dengan 12,5% sama dengan itu 50 juta. Jadi penyusutan mesin tidak revaluasi itu 50 juta. Kemudian penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak didapatkan dari laba dikurangi dengan penyusutan mesin atau 200 juta dikurangi dengan 75 juta sama dengan 125 juta. Jadi penghasilan kena pajak revaluasi yaitu 125 juta. Sedangkan tidak revaluasi didapatkan dari laba dikurangi penyusutan mesin atau 200 juta dikurangi 50 juta sama dengan yaitu 150 juta. Jadi penghasilan kena pajak tidak revaluasi yaitu 150 juta. Kemudian PPh badan 25% didapatkan dari PKP dikali 25% atau 125 juta
dikali 25% sama dengan 31.250.000. Jadi PPh badan 25% revaluasi adalah 31.250.000. Sedangkan tidak revaluasi 150 juta dikali dengan 25% sama dengan 37.500. Jadi PPh badan 25% tidak revaluasi yaitu 37.500.000. Kemudian apabila dapatkan beberapa pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita bandingkan untuk memilih apakah perusahaan melakukan revaluasi aset atau tidak. Berikut sajikan berbentuk tabel untuk memudahkannya. Yang pertama yaitu revaluasi PPh final 10% yaitu 35 juta. Kedua yaitu tidak revaluasi. PPh badan 25% yaitu 37.500. Dari tabel tersebut kita dapat melihat beberapa beban yang harus kita bayar apabila kita menggunakan revaluasi dan beberapa yang harus kita bayar apabila kita dapat melakukan revaluasi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa pajak untuk melakukan revaluasi lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, sehingga kita seharusnya memilih melakukan revaluasi dengan menghemat sebesar 2.500.000. Kemudian jika kondisi perusahaan rugi, apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurangan kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka tahun 2021 tidak lagi laba bisa dikompensasikan. Apabila seperti itu, maka perusahaan akan merugi sebesar 300 juta karena sisa 300 juta itu tidak bisa dikompensasikan atau hangus. Berikut tabelnya. Tahun 2015 saldo ruginya sebesar 1 miliar. Kemudian 2016 labanya 80 juta dan saldo ruginya 920 juta. Kemudian 2017 labanya 100 juta. Sedangkan saldo ruginya 820 juta. Kemudian 2018 labanya 150 juta. Sedangkan saldo ruginya 670 juta. Kemudian 2019 labanya 170 juta. Sedangkan saldo ruginya 500 juta. Kemudian
persen itu tahun 2020. Labanya itu 200 juta. Sedangkan saldo ruginya 300 juta. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa sisa saldo rugi yang bisa dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo rugi akan hangus karena pada tahun 2021 berapapun labanya maka itu menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi akan mengalami kerugian senilai 300 juta. Berbeda halnya apabila perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Berikut tabelnya. Tahun 2015 saldo ruginya 1 miliar. Kemudian tahun 2016 labanya 80 juta. Sedangkan saldo ruginya 920 juta. Kemudian tahun 2017 labanya 100 juta. Sedangkan saldo ruginya 820 juta. Kemudian tahun 2018 labanya 150 juta. Sedangkan saldo ruginya 670 juta. Kemudian tahun 2019 labanya 170 juta. Sedangkan saldo ruginya 500 juta. Kemudian tahun 2020 labanya 200 juta. Sedangkan saldo ruginya 300 juta. Maka revaluasi laba 350 juta. Sedangkan saldo rugi 50 juta. Jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu membayar PPh final. Namun apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah perusahaan melakukan revaluasi aset, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan 25%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar PPh badan 25% kali 50 juta sama dengan 12.500.000. Ini lebih rendah daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa dikompensasikan lagi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.